Ya. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Makasih Bu. Ya. Silakan duduk. Terima kasih Bu. Duduk situ ya. Gimana? Apakah kamu merasa nyaman? Sudah Bu. Apa benar kamu dengan Naulan? Iya, saya sendiri Bu. Naulan, apa kabar nih hari ini? Kabar saya alhamdulillah baik Bu. Oh, alhamdulillah kalau kamu baik. Kalau saya boleh tahu, Naulan ini kelas berapa ya? Soalnya saya sudah lupa. Saya kelas 11 IPA 2 Bu. Oh, kelas 11 IPA 2, berarti kamu anak walinya Ibu Nia ya kalau tidak salah? Betul sekali Bu. Gimana cara ngajarnya Ibu Nia kalau saya boleh tahu? Kalau cara ngajarnya bagus aja sih Bu, karena dia kan juga wali kelas saya gitu Bu. Kamu ada berhubungan baik aja kan dengan wali kelas kamu? Iya, kalau dengan wali kelas ya saya berhubungan baik saja Bu. Seperti itu. Kalau saya boleh tahu, tadi kamu sebelum ke ruangan BK, kamu ada mata pelajaran apa, Naulan? Tadi kami ada belajar mata pelajaran kimia Bu. Terus berjalan dengan lancar sih Bu. Setelah itu kan tadi saya dipanggil sama salah satu teman saya, bilangnya ibu panggil saya untuk masuk ke ruang BK. Tapi saya bilang sebentar, nanti kalau sudah selesai pelajaran baru saya akan ke ruang BK gitu Bu. Oh, jadi kamu sekarang nih sudah tidak ada mata pelajaran lagi ya, Naulan? Nggak ada sih Bu. Oh, tapi sehabis ini kamu ada lagi mata pelajaran atau langsung pulang? Masih ada Bu, di jamnya Ibu Nia nanti masuk Bu. Oh, seperti itu. Kira-kira Naulan aktivitasnya tuh selain sekolah apa aja kalau di rumah? Kalau di rumah yang pastinya malam tuh saya belajar. Malamnya pasti saya belajar. Ya. Kemudian kalau aktivitas yang hari itu saya membantu ibu saya untuk menyelesaikan pekerjaan rumah seperti cuci piring, masak dan lain sebagainya. Kemudian ibu saya kan juga jualan tuh. Jadi saya bantu ibu saya untuk bikin kue. Terus nanti bantu ibu saya juga jualan gitu Bu. Kalau eskol kamu ada gak ikut eskol gitu? Nggak ada Bu. OSIS kayak gitu nggak ada? Nggak ada juga Bu. Oh, seperti itu. Jadi kesibukan kamu itu membantu ibu kamu dan sekolah ya? Iya. Kamu tahu nggak kira-kira kenapa ibu memanggil kamu di ruang BK? Belum tahu Bu, soalnya kan saya baru dikasih tahu sama teman saya tadi Bu. Jadi saya kan nggak tahu. Oh, jadi kamu belum tahu nih kenapa kamu dipanggil di ruang BK? Belum Bu. Baik. Sebelumnya saya dapat laporan dari wali kelas kamu. Seperti itu. Sebelum kita melanjutkan di kegiatan inti kita, saya ingin bertanya nih kepada kamu. Sebelumnya kamu sudah pernahkah mengikuti yang namanya konseling individu atau bimbingan konseling? Belum pernah Bu. Jadi ini yang pertama ya? Iya, ini pertama kali saya melakukan bimbingan ataupun konseling. Oh, jadi ini yang pertama ya buat Naulan? Iya, ini baru pertama kali saya masuk di ruang BK Bu. Baik, Naulan jangan takut ya kalau dipanggil di ruang BK. Di sini saya itu ndak menghukum Naulan, tapi di sini saya ingin membantu Naulan memecahkan permasalahan dari Naulan. Karena ini juga yang pertama dari Naulan mengikuti bimbing konseling individu ini, maka saya akan menjelaskan apa sih itu BK begitu. Bimbingan dan konseling merupakan proses pemberian layanan dari seorang konselor atau ahli atau profesional untuk membantu memecahkan permasalahan dari konselingnya.
Nah, jadi di sini saya sebagai konselor akan membantu Natika untuk keluar dari permasalahan Naulan. Naulan di sini sebagai konselingnya, seperti itu. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya. Kemudian di dalam bimbingan dan konseling ini ada beberapa asas-asas yang harus kita patuhi. Ya, di antaranya itu yang pertama itu ada asas kesukarelaan, di mana dalam asas kesukarelaan ini Naulan sebagai konseli harus secara sukarela mengeluarkan apa sih permasalahan dari Naulan, apa yang Naulan rasakan, pokoknya keluarkan aja. Terus yang kedua itu ada namanya asas keterbukaan. Nah, di mana dalam asas keterbukaan ini Naulan harus terbuka kepada saya. Cerita yang Naulan sampaikan kepada saya itu harus jujur, tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Seperti itu. Naulan pokoknya kalau mau cerita apapun, ceritakan saja kepada saya. Supaya saya tuh nanti mudah dalam membantu Naulan untuk memecahkan permasalahan dari Naulan. Jadi jika ada yang kayak kurang serg di hati Naulan sampaikan aja kepada saya. Jangan ada yang ditutup-tutupi, seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada asas kerahasiaan. Yang ketiga itu ada asas kerahasiaan, di mana dalam asas kerahasiaan ini saya sebagai seorang konselor akan merahasiakan apapun yang Naulan ceritakan kepada saya tidak akan memberitahukan kepada orang lain. Jadi data-data dari Naulan akan saya sembunyikan, saya tidak akan memberitahukan kepada orang lain, baik itu kepada teman Naulan, kepada wali kelas, bahkan kepada orang tua Naulan. Saya tidak akan memberitahukan kepada mereka kecuali ada izin dari Naulan untuk menyampaikannya, seperti itu. Jadi Naulan tidak perlu takut nih. Kayak misalnya Naulan tuh takut kalau misalnya Naulan ceritakan semua permasalahan Naulan, saya akan kasih tahu orang lain. Itu tidak akan saya kasih tahu orang lain, karena saya sudah memegang janji saya, seperti itu. Selanjutnya di dalam bimbingan dan konseling ini kita memiliki aturan waktu. Jadi selama proses konseling ini akan berjalan sekitar 45 menit. Kita sepakati dulu ya, selama 45 menit. Tetapi apabila selama 45 menit ini Naulan kita belum menyelesaikan permasalahan Naulan, belum dapat nih titik terangnya misalkan. Nah, kita bisa membuat jadwal pertemuan selanjutnya. Seperti itu, kita bisa membuat jadwal pertemuan selanjutnya. Kalau misalnya habis waktunya, seperti itu. Apakah bisa dimengerti Naulan? Iya, saya mengerti Bu. Baik, karena Naulan sudah memahami dengan apa yang saya katakan, ada baiknya kita langsung saja ya memulai konseling kita pada hari ini, mengingat juga waktu kita terus berjalan. Jadi kita langsung mulai saja ya Naulan. Baik Bu. Ibu kan tadi ada bilang nih sama Naulan kalau saya panggil Naulan ke sini karena ada sesuatu, ada problem lah ceritanya, seperti itu. Kira-kira kamu tahu nggak apa sih problem kamu? Atau kamu ada nggak sih rasa kalau kamu nih bermasalah sebenarnya? Saya rasa nggak ada Bu. Betul, nggak ada? Iya, nggak ada Bu. Baik. Kemarin itu Ibu Nia ada ngobrol sama saya kalau kamu itu akhir-akhir ini kamu itu jarang masuk sekolah, kamu tuh bolos, terus tuh kamu juga suka menyendiri, kamu tuh kurang aktif lah, baik sama guru, baik sama teman-teman kamu, seperti itu.
Terus juga ada guru matematika kalau tidak salah itu Pak Salman bilang juga sama saya kalau kamu itu selama di kelasnya mengajar kamu itu tidak mengerjakan tugas kamu yang diberikan, kamu nggak mengerjakan PR. Seperti itu. Kira-kira nih, kalau ibu pengen tahu sebenarnya kamu ini punya masalah apa, coba dijelaskan kepada ibu, siapa tahu ibu bisa bantu seperti itu. Ayo coba cerita sedikit. Kalau saya boleh jujur ya Bu, kalau saya boleh jujur ya Bu, memang ada hal-hal yang masih mengganjal. Kenapa saya memang di jam itu ada beberapa mata pelajaran yang tugas yang tidak saya kerjakan atau PR rumah begitu. Saya memang punya waktu kan Bu, tapi kenapa saya sering membolos, karena di dalam kelas saya itu Bu ada beberapa teman yang tidak menyukai saya Bu, mereka tuh kayak menghindari saya Bu, jadi tuh saya merasa terganggu itu nah Bu. Kalau misalkan kalau saya di dalam kelas tuh mereka tuh, saya misalnya duduk di depan, saya biasanya duduk di depan Bu, jadi mereka tuh kayak nyindir kayak berbisik-bisik gitu sama terus ngeliatnya ke saya Bu, jadi pastinya kan tujuan mereka tuh saya. Terus ketika mau ke kantin tuh saya mau bareng mereka, tapi mereka malah nggak mau berteman sama saya Bu. Kemudian kalau misalkan kenapa saya tidak mengerjakan tugas itu karena saya misalnya nggak tahu nih, lalu saya ingin bertanya sama mereka, sama teman-teman saya ini, cuman mereka tuh kayak menghindari saya, mereka nggak mau, pokoknya mereka tuh nggak mau tahu tentang saya, nggak mau bantu saya Bu, seperti itu. Nah dengan kenapa saya bisa membolos, karena saya takut sama guru misalnya nanti saya sudah berbuat salah nih, saya tidak mengerjakan tugas. Nah konsekuensi yang biasa diberikan guru itu kan pasti ada ya ketika kita tidak mengerjakan tugas. Nah itu ya saya takut tuh untuk dimarah atau mungkin dicerama itu kan sama gurunya. Terus maka dari itu dengan solusi yang saya berikan untuk diri saya sendiri yaitu membolos Bu. Nah kemudian kenapa tadi saya bilang saya tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, karena di situ ada memang teman-teman saya yang di kelas saya ikut. Jadi ketika saya kemarin tuh rencana saya mau masuk, cuman ada mereka di situ kan Bu, jadi mereka tuh kayak gini-gini sama aku, liatnya kayak gini, jadi kayak nggak suka gitu. Nah ketika saya masuk di kegiatan ekstrakurikuler, jadi maka dari situ ya saya memutuskan untuk tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Bu. Jadi memang dampaknya ke diri saya sendiri, saya tidak mengerjakan tugas, lalu saya membolos seperti itu Bu. Bahkan kadang saya itu sering tidak masuk sekolah karena apa? Itu tadi saya tidak nyaman dengan situasi yang ada di lingkungan kelas tadi Bu, seperti itu. Kalau saya boleh tahu, emang kenapa sih kamu begitu sama teman kamu? Kenapa mereka bisa menjauhi kamu? Tidak mungkin kan mereka menjauhi kamu tuh tanpa sebab, pasti kayak ada sebabnya seperti itu. Saya pribadi juga belum paham Bu kenapa mereka bisa menjauhi saya. Kan saya rasa selama ini saya tuh baik-baik aja sih Bu dengan mereka, tapi tiba-tiba beberapa akhir-akhir ini itu kayak mereka tuh kayak menjauhi saya Bu, mulai menjauhi saya. Tapi penyebab dari itu saya kurang tahu Bu. Tapi awalnya kamu tuh memang kayak berteman gak sama mereka? Awalnya berteman sih, cuma maksudnya berteman bukan akrab betul, cuma ya berteman kayak layaknya teman sekelas seperti itu Bu. Terus kamu nggak ngomong gitu sama mereka kalau misalnya apa sih salah kamu sampai kamu dijauhin kayak begini? Itu kan menurut pendapat saya sendiri. Nah jadi saya tuh nggak bertanya sama mereka, tapi nanti kalian kayak misalnya saya mau pergi kantin bareng mereka aja, mereka tuh sepertinya tidak mau menghiraukan saya, tidak mau tahu itu nah Bu. Mereka saja menghindari saya, apalagi mungkin kayak misalnya saya bertanya apa sih, kenapa sih tanya gini, apa sih, takutnya saya seperti itu. Jadi saya memilih untuk diam ketimbang harus bertanya dengan mereka Bu.
Oh, jadi maksudnya kamu nih mendam aja gitu kalau kamu Iya. diperlakukan seperti itu, Iya, dan itulah solusi yang saya berikan untuk diri saya sendiri. sampai kamu membolos Iya. gitu ya. Itu Bu. Kalau menurut saya sebaiknya kamu tuh tanyakan kepada mereka, kenapa sih kalian menjauhi saya? Emang saya pernah buat apa sama kalian, buat salah apa? Seperti itu. Jangan kamu menghindari. Justru kalau permasalahan itu kan harus dihadapi, bukan dihindari. Iya Bu. Kalau kita terus menghindar dari suatu masalah, itu tidak akan menemukan titik terangnya. Seperti itu. Jadi kita itu harus benar-benar tanya nih sama teman kamu, kenapa sih kamu jauhi aku? Emang aku punya salah apa sama kalian gitu. Pokoknya kamu tanyain gitu, jangan mau diam aja. Itu kan berdampak sama diri kamu sampai kamu bolos gitu. Iya Bu. Supaya kamu bisa seperti dulu lagi kan. Nggak mau kan terus-terus dibenci, terus-terus disindir-sindir kayak gitu. Iya Bu. Nah, itu juga pasti berdampak sama diri kita sendiri. Iya Bu. Makanya kalau ada permasalahan itu jangan diam. Kita tuh pokoknya harus bertanya kenapa diginiin gitu. Itu aja sih kalau dari saya. Pokoknya kamu jangan kalau ada masalah itu jangan dihindari. Harus ditanyain sama teman kamu kenapa kamu digituin, supaya tidak ada kesalahpahaman. Terus kemudian mengenai tugas, kalau memang kamu belum tahu, coba kamu diskusi sama guru kamu. Kalau misalnya kamu bermasalah sama teman kamu, ya kamu cari solusi lain, misalnya tanya guru kah, guru yang bersangkutan, atau tanya teman yang lain. Kan bukan cuman mereka teman kamu, masih banyak lagi kan. Iya Bu. Jadi itu saran saya, sebaiknya kamu tuh itu tanyain sama guru kamu, jangan cuman kayak berharap sama orang lain. Jadi kalau misalnya terus yang guru kamu yang nggak suka kan sama kamu, Iya Bu. nah itu kamu juga tanyain kenapa sampai kamu itu nggak disukai. Entah itu karena kamu nggak kerjakan tugas, mungkin kan kita nggak tahu kenapa orang itu bisa nggak suka sama kita, apalagi guru kan. Iya Bu. Iya, seperti itu Naulan. Gimana Naulan? Apa ada yang ingin Naulan sampaikan lagi kepada saya? Ada Bu. Memang sebenarnya saya itu orangnya introvert. Untuk apa? Ya, dimana saya itu memang suka menyendiri. Jadi kurang suka untuk bersosial dengan orang banyak. Iya. Kemudian ketika saya sudah ketika teman-teman saya melakukan hal itu kepada saya, itu kayak membuat saya semakin gini ya ternyata orang yang bersosial dengan orang banyak, nanti pada akhirnya akan jadi seperti ini. Jadi saya tuh memutuskan untuk memang kenapa saya tidak bertanya dengan mereka. Iya. Karena memang pada dasarnya saya tuh ketika bersosial ini loh dampaknya bersosial. Jadi saya tuh maunya menyendiri aja. Kenapa saya menyendiri? Karena ketika kita sendiri itu kayaknya rasanya Lebih nyaman. iya, lebih nyaman aja Bu. Nah, terus kalau bertanya dengan orang lain, mungkin pendapat mereka juga yang saya pikirkan adalah pasti pendapatnya juga akan seperti ini yang saya pikirkan. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, saya takut untuk bertanya, nanti saya dijauhi lagi seperti itu. Mungkin mereka akan semakin menghindari saya, menjauhi saya. Kemudian kenapa saya tidak bertanya dengan guru? Saya takut dampaknya bahwa kamu ini nggak bisa belajar sendiri ya. Nanti itu yang saya pikirkan, kenapa saya tidak berani untuk bertanya dengan guru-guru. Jadi saya lebih nyaman untuk sendiri seperti baik di dalam kelas. Jadi kalau misalkan di luar sekolah Bu, saya bagus saja sih dengan orang sosial, tapi ketika di dalam kelas, karena saya sudah pernah digituin, sudah pernah mengalami dampaknya bersosial itu, maksudnya ketika bersosial itu yang saya pikirkan adalah bahwa saya sedang dihindari atau saya dijauhi oleh teman-teman saya, bahkan guru saya sendiri. Nah, itu yang tertanam dalam diri saya bahwa ketika bersosial dampaknya ini loh, kau akan dijauhi. Pada akhirnya kau akan menjadi suka menyendiri sendiri, tidak punya teman.
tidak ada orang yang mau berteman dengan kau. Itu yang saya tanamkan. Berarti kenapa saya lebih, itulah kenapa saya lebih memilih untuk sendiri, lebih nyaman untuk sendiri, seperti itu Bu. Saya tanggapi ya apa yang kamu bilang tadi. Kalau menurut saya sendiri itu emang menyenangkan. Itu kan jadi solusi kalau misalnya kita banyak masalah, kita bisa sendiri, kita bisa menyendiri untuk menyelesaikan permasalahan kita, untuk berintrospeksi diri lagi menjadi lebih baik. Memang itu dibenarkan, tetapi ini kalau memang kamu punya masalah sama teman kamu selesaikan aja dulu. Jadi itu tuh ndak buat kamu kepikiran tuh sama permasalahan kamu yang saat ini. Seperti itu. Jadi kalau memang kamu punya permasalahan dengan teman kamu hadapi aja. Jangan kamu hindari, malah itu yang akan membuat permasalahan itu tidak selesai-selesai. Masa iya kamu misalnya nih, kamu sudah lulus sama teman-teman kamu lah, sudah lulus, kamu ketemu di jalanan, kalian gak tegur sapa, padahal kalian pernah satu kelas bareng loh, pernah sekolah bareng, dulu juga pernah main bareng, dan sekarang kalian itu sudah kayak gak pernah saling mengenal kayak gitu. Nanti orang bilang kamu sombong, padahal memang kalian di situ kan memang bercekcok kan. Nah, saran saya sebelum kamu lulus, sebelum kamu naik ke kelas lagi yang lebih tinggi, sebaiknya kamu selesaikan aja dulu permasalahan kamu ini. Gak apa-apa sih kalau kamu memang suka menyendiri, emang itu kan jalan terbaik kalau misalnya kita memang punya permasalahan. Tapi di sisi lain bersosialisasi itu emang diperlukan, bukan di dunia pendidikan aja, tapi di dunia kerja juga nanti begitu. Jadi emang ada saat-saatnya tuh kita butuh sendiri, tapi tidak seterusnya kita tuh tersendiri terus. Kita tuh juga butuh teman, untuk berbicara juga butuh teman. Nggak mungkin kan kita bicara sama tembok, nggak mungkin itu. Pasti kita juga butuh teman supaya kita didengarkan, seperti itu. Jadi kalau misalnya kamu punya masalah, kamu juga bisa kok cerita sama saya seperti ini, masalah kamu. Seperti itu. Kemudian guru kamu yang tidak suka sama kamu. Sebelumnya saya ingin bertanya, kamu sudah pernah ketanyakan misalnya ada pelajaran yang memang belum jelas kamu tanyakan sama guru kamu sehingga membuat guru kamu itu marah sama kamu? Tidak pernah. Belum pernah. Belum pernah Bu. Jadi ini saya simpulkan bahwa kamu itu pemikiran kamu itu belum mencoba sesuatu yang baru, tapi kamu sudah memikirkan dampaknya. Nah itu kurang baik sih kalau menurut saya. Sebaiknya kamu coba aja dulu. Urusan dia mau marah atau apa, itu kan urusan belakang. Nah yang penting kita tanya aja dulu, bagaimana sih ini Pak, bagaimana ini, saya tidak mengerti, tolong jelaskan kembali, seperti itu. Pokoknya kamu bertanya aja, guru itu tidak akan marah jika memang siswanya bertanya. Asal kamu bertanya dengan sopan, jangan kurang sopan. Pasti gurumu juga akan senang kalau misalnya kamu bertanya. Kan pas pelajaran itu setelah guru menjelaskan, pasti guru itu suruh bertanya kan. Nah di situ kesempatan kamu sebenarnya untuk bertanya sama guru kamu, seperti itu. Jadi kamu jangan sungkan-sungkan kalau mau bertanya sama guru kamu. Kamu bisa juga kayak misalnya kalau kamu malu bertanya di kelas, kamu bisa cari guru itu, kamu bertanya. Seperti itu, asal kamu lihat-lihat juga waktunya. Kalau misalnya waktunya senggang, nah kamu datangi gurunya. Jangan pas sibuk-sibuknya juga sih menurut saya. Seperti itu. Baik Bu. Saran saya juga kamu itu apa-apa jangan bolos. Kasihan kan orang tua kamu ini di rumah berharap kamu itu sekolah. Nah tiba-tiba dengar kabar kalau anaknya itu tidak masuk di kelas, kan perasaan orang tua kamu juga pasti akan kecewa sama kamu. Kamu yang diharapkan tadinya pergi sekolah, malah kamunya membolos gara-gara alasan seperti itu. Kalau menurut saya
Janganlah kamu membolos sekolah, kamu ikuti saja pelajarannya. Kalau misalnya ada yang kamu tidak pahami, kamu bertanya saja. Kalau kamu malu bertanya sama guru kamu bisa tanyakan juga kepada saya. Nanti saya yang akan sampaikan kepada guru tersebut. Atau kamu bisa tanya kepada wali kelas kamu. Nanti wali kelas kamu yang bertanya sama guru tersebut. Seperti itu. Jadi supaya menghindari kamu ini membolos. Kamu tidak mau kan kalau misalnya orang tua kamu memikirkan kamu lagi. Iya Bu. Kalau saya boleh tahu, kamu punya saudara kah? Iya Bu. Punya. Iya Bu. Kamu berapa saudara? 3. 3. Kamu anak keberapa? Anak ketiga Bu. Anak ketiga. Jadi saudara-saudara kamu yang lain sudah bekerja atau kuliah atau gimana? Sudah nikah Bu. Sudah nikah. Nah, berarti kamu di sini adalah harapannya orang tua kamu. Iya Bu. Jadi sebagai harapannya orang tuanya kamu itu nggak boleh mengecewakan orang tua kamu. Kamu itu anaknya pintar, berprestasi kata ibunya. Nah itu akhir-akhir ini aja kamu begini. Saya harap setelah dari sini kamu bisa berubah seperti itu. Pokoknya kamu coba aja dulu tegur teman kamu. Kalau misalnya dia merasa risih, kamu tegur. Kamu boleh bilang sama saya. Nanti saya akan sebagai perantaranya akan ngomong, kenapa sih kalian seperti ini sama Naulan? Emang Naulan itu pernah berbuat salah apa sama kamu? Seperti itu. Baik Bu. Itulah di sini gunanya saya sebagai seorang konselor atau guru BK. Saya akan membantu permasalahan dari siswa saya jika ada permasalahan sedikit seperti itu. Jadi kamu gak usah sungkan, misalnya kamu malu kah sama guru kamu yang lain, kamu hubungi saja saya. Baik Bu. Ya seperti itu. Jadi harapan saya setelah kamu dari sini kamu itu dapat berubah. Kamu dapat berubah, kamu bisa lah ubah perilaku kamu. Jangan seperti ini, karena ini perilaku yang kurang baik ya kalau menurut saya. Baik Bu. Karena sejatinya walau orang itu mempunyai kepribadian yang introvert, pasti dia juga membutuhkan seseorang. Entah itu untuk berbicara, untuk bersosialisasi, pasti dia membutuhkan orang. Tidak mungkin kan kalau kamu misalnya sendiri terus, itu tidak mungkin, itu kurang baik juga kalau menurut saya. Seperti itu. Jadi pokoknya harapan saya itu kamu bisa berubah pola pikir kamu yang tadinya kayak takut ngomong sama guru karena takut nanti kena marah kan. Itu harapan saya diubah lah, karena tidak mungkin guru itu marah kalau memang anak didiknya bertanya. Itu tidak mungkin kan kena marah, kecuali kalau misalnya dia sudah ditanya terus baru dia kayak kurang ajar tuh mungkin lah. Kalau saya rasa seperti itu Naulan. Gimana Naulan? Apa bisa diterima dengan apa yang saya katakan? Ya Bu, saya akan mencoba melakukan berkomunikasi dengan teman saya, akan bertanya ketika ada tugas. Atau mungkin saya akan mencoba juga bertanya dengan guru saya ketika saya tidak memahami tugas tersebut, dan saya akan mengusahakan tidak akan mengulangi membolos lagi Bu. Baik, saya pegang ya janji kamu. Baik Bu. Intinya di sini saya tuh berharap besar sama kamu supaya kamu itu bisa berubah. Walau kamu pelan-pelan lah ubah nih perilaku kamu. Nggak mungkin kan langsung satu hari langsung terubah semua, nggak mungkin. Ya, pasti semua itu butuh proses. Nah, dari proses ini kamu belajar memahami setiap perilaku orang. Kalau orang itu pasti berbeda-beda gitu. Iya Bu. Jangan kita tuh berpikir secara sudut pandang kita aja, tapi sudut pandang yang lain gitulah. Baik Bu. Terus saya ingin bertanya nih kepada kamu,
bagaimana perasaan kamu ketika kamu dipanggil ke ruang BK awalnya? Awalnya saya masuk ruang BK tuh masih bingung, saya dipanggil karena apa, tidak tahu permasalahannya apa. Tapi setelah melakukan konseling, Ya. cerita Mm-mm. setelah melakukan konseling, Iya. setelah ibu bertanya, saya tahu permasalahan saya datangnya di sini. Kemudian setelah mendapatkan saran atau solusi dari ibu, Iya. saya sudah dapat menyimpulkan bahwa saya akan mengusahakan untuk bertanya kepada teman saya, untuk bertanya dengan guru saya, Iya. mencoba untuk berkomunikasi dengan teman-teman saya dan juga guru saya. Dan itu solusi yang bagus menurut saya, karena memang dari selama ini itu permasalahan yang sedang saya alami. Cuman Iya. karena saya tidak mau bersosial dengan orang, dampaknya ke diri saya sendiri. Dan ketika pada hari ini melakukan konseling dengan ibu, saya sudah menemukan solusi dari permasalahan yang saya alami selama ini. Kurang lebih seperti itu, Bu. Ya. Kamu jangan takut ya kalau ketika ada yang memanggil kamu ke ruang BK. Ndak semua orang dipanggil di ruang BK ini selalu membuat masalah. Ndak. Di sini kita membantu siswa jika ada memang permasalahan yang dia hadapi yang tidak bisa dia selesaikan, maka kita akan bantu. Seperti itu. Dengan catatan anak itu mau berubah. Baik, Bu. Memang perubahan itu sedikit demi sedikit ya, harus dijalankan, tidak langsung instan gitu. Seperti itu sih kalau menurut saya. Jadi dengan adanya pertemuan ini saya simpulkan, jika kamu memang harus bersosialisasi lagi dengan teman-teman kamu juga jangan terlalu menyendiri. Boleh menyendiri, tidak ada yang larang, tapi ingat kalau misalnya kayak kita di sekolah, kita harus banyak-banyak bersosialisasi. Itu kan juga baik untuk diri kita. Baik, Bu. Terus mengenai guru kamu, saya harap kamu bisalah jalin komunikasi yang baik dengan guru kamu. Baik, Bu. Mengingatkan tidak lama lagi juga kamu mau ulangan nih. Nah, pokoknya sebelum ulangan belajar yang baik, kemudian tanyalah guru kamu. Seperti itu, jangan guru kamu cuekin. Kemudian juga selanjutnya, jika ada permasalahan diselesaikan, jangan ditunda-tunda. Terus juga kamu jangan juga bolos. Baik, Bu. Jangan bolos. Kalau misalnya memang kamu belum mengerjakan tugas, kamu jujur aja sama guru kamu. Jangan bolos ya. Baik, Bu. Karena orang tua kamu itu percayanya kamu dititipkan ke sekolah untuk bersekolah. Kalau kamu bolos, itu artinya sama saja kamu mengecewakan orang tua kamu. Baik, Bu. Itu aja sih kalau menurut saya. Ini kita buat, kan ini belum selesai nih permasalahan kamu. Iya, Bu. Saya mau tahu nih ke depannya kamu tuh seperti apa sih. Jadi saya akan mengontrol kamu dalam 1 minggu atau beberapa minggu ke depan. Jadi kita buat jadwal lah ya. Baik, Bu. Kira-kira kapan kamu punya waktu? Minggu depan. Hari Jumat lah, Bu, karena di hari Jumat tuh kami mata pelajaran penjas kan. Iya. Setelah jam penjas, Bu. Jadi minggu depan hari Jumat setelah jam penjas itu kira-kira jam berapa? Biasanya penjas jam 8 sampai jam 9. Setelah jam 10 mungkin saya bisa. Berarti jam 10 ya? Iya, Bu. Baik, nanti saya sesuaikan dengan jadwal saya saja ya. Baik, Bu. Saya akan lihat dulu jadwal saya di hari Jumat itu saya ngapain. Nanti saya kabari kamu kok. Baik, Bu. Itu saja sih. Kalau dari saya, harapan saya kamu tuh tetap semangat ya dalam sekolahnya, jangan putus asa. Itu juga jangan berkecil hati setelah kamu keluar dari BK ini, kamu dijas jadi anak. Kan kalau misalnya orang dari guru BK tuh pasti dijas jadinya anak nakal kan. Iya. Nah itu enggak.
Pokoknya kamu positive thinking aja. Saya panggil kamu ke sini juga demi kebaikan kamu. Seperti itu. Baik, Bu. Saya ndak mengejas kalau kamu itu anaknya nakal, ndak seperti itu. Kalau dari saya, malah saya sini mau membantu memang permasalahan kamu biar kamu itu bisa menjalankan eh, keseharian kamu dengan baik dan lancar seperti itu. Baik, Bu. Itu aja sih. Mohon maaf juga ya kalau misalnya saya ada salah-salah kata atau ngomong kasar sama kamu. Baik, Bu. Itu sih dari saya. Kamu tadi setelah dari sini tadi mau ada apa, pelajaran Ada apa? pelajaran, Bu. Mata pelajarannya Ibu Nia. Ibu Nia ya. Kalau misalnya Ibu Nia juga bertanya sama kamu dari mana, bilang aja dari BK seperti itu ya. Baik, Bu. Itu aja sih. Kamu ada mau jam mata pelajaran lagi kan? Iya, Bu. Ya, kalau dari saya sudah cukup sih seperti itu. Semoga pelajaran kamu berjalan dengan lancar ya pada hari ini. Ya. Ya sudah, Bu. Ya. Bu, saya permisi dulu. Ya. Baik, Bu, terima kasih atas proses konseling yang kita lakukan hari ini. Mungkin saya akan kembali ke kelas untuk mengikuti mata pelajaran selanjutnya, Bu. Iya, iya, tidak lama lagi jam masuk pelajarannya. Iya, Bu. Jam istirahat. Maaf ya kalau misalnya jam istirahat kamu saya ambil. Iya, enggak apa-apa, Bu. Lain kali datang aja ke ruang BK, enggak apa-apa kok. Baik, Kita Bu. di sini ingin membantu permasalahan kamu, bukan mengejas kamu seperti itu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Kalau begitu saya permisi ya, Bu, karena kami masih ada mata pelajaran selanjutnya. Oh iya, Nak Ulan, silakan. Terima kasih ya sudah datang ke ruang BK ini. Iya, sama-sama, Ibu. Terima kasih juga, Ibu. Iya, ayo saya antar. Baik, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Baik, Bu.